Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Maaf kita udah seminggu lebih nggak ada nge-share video, nggak belajar bersama ya teman-teman. Karena aku juga saat itu lagi fokus untuk sidang proposal tesis dan mencoba menyelesaikan laporan kasus profesi kebidanan. Oke, di sini kita akan belajar tentang standar pelayanan antenatal 10T. Oke, nggak usah panjang-panjang intronya. Nah, jadi dulu itu disebut dengan 7T dan sekarang disebut dengan 10T. Nah, 7T yang dulu terdiri dari timbang berat badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri, pemberian imunisasi TT lengkap, pemberian tablet besi minimal 90 tablet selama kehamilan, tes terhadap penyakit menular seksual, dan temu wicara dalam rangka persiapan rujukan. Nah, untuk 10T yang sekarang ini terdiri dari timbang berat badan, ukur tekanan darah, nilai status gizi atau lingkar lengan atas, disebut juga disingkat dengan lila, kemudian ukur tinggi fundus uteri, tentukan presentasi janin dan DJJ, lakukan screening imunisasi TT dan berikan TT jika perlu, pemberian tablet besi minimal 90 tablet selama kehamilan, dan tes laboratorium ada rutin dan khusus, kemudian ada tata laksana khusus, dan yang terakhir temui cara atau konseling termasuk KB pasca persalinan. Jadi yang 10T ini berlaku sesuai dengan Permenkes nomor 97 tahun 2014. Oke, kita bahas yang pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Nah, ini dilakukan setiap kali kunjungan dan sejak pertama kontak ya teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. Jadi jika penambahan berat badan ibu kurang dari 9 kg selama kehamilan atau kurang dari 1 kg setiap bulannya, maka ini menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin. Jadi peningkatan berat badan ideal ini ditentukan sesuai dengan indeks massa tubuh. Nah, ini ada tabel IMT-nya. Untuk IMT kurang dari 18,5 ini kategori underweight, jadi penambahan berat badan yang direkomendasikan itu 12,5 sampai dengan 18 kg. Dan untuk IMT 18,5 sampai dengan 24,5 ini kategori normal, berat badan yang direkomendasikan itu 11,5 sampai dengan 16. Dan untuk IMT 25 sampai dengan 29,9 ini kategori overweight atau kegemukan, jadi yang direkomendasikan berat badannya 7 sampai dengan 11,5. Untuk IMT lebih dari 30 ini sudah masuk kategori obesitas. Yang direkomendasikan itu hanya 6,8 kg. Dan remaja kurang dari 19 tahun direkomendasikan 12,5 sampai dengan 18 kg. Dan untuk ibu yang hamil kembar direkomendasikan penambahan berat badannya ini 16 sampai dengan 20,5 kg. Jadi untuk menghitung IMT ini kita gunakan IMT ibu sebelum hamil. Nah, jika tinggi badan ibu kurang dari 145 cm, ini bisa meningkatkan risiko terjadinya CPD atau cephalopelvic disproportion. Nah, di mana CPD ini, di mana kepala bayi ini nanti nggak akan mampu melewati panggul ibu. Jadi ini sangat kecil kemungkinan untuk bisa dilakukan partus per vaginam atau partus normal. Kemudian untuk tekanan darah, kita mengukur tekanan darah ini untuk mendeteksi adanya hipertensi seperti tekanan darah 140 per 90 mm Hg, lebih dari ini ya teman-teman. Jadi kenali tanda-tanda preeklamsi seperti tekanan darah yang 140 per 90 mm Hg ke atas, kemudian adanya odem pada wajah, tungkai kaki, dan terdapat protein di dalam urin. Kemudian status gizi atau lila, lingkar lengan atas. Nah, ini kita screening supaya kita tahu ibunya beresiko cake atau enggak, kekurangan energi kronis atau enggak gitu ya teman-teman. Jadi kalau si ibu hamil ini udah mengalami kekurangan gizi sudah berlangsung lama, bisa beberapa bulan atau bahkan tahun, di mana lilanya ini kurang dari 23,5 cm, bisa mengakibatkan si ibu akan melahirkan bayi berat lahir rendah atau disebut juga dengan BBLR. Jadi memang harus kita screening ya teman-teman. Next, yang keempat, untuk tinggi fundus uteri, kita mengukur TFU ini untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai usia kehamilan atau tidak. Nah, jika tidak sesuai dengan usia kehamilan, ini mungkin adanya gangguan pertumbuhan janin. Nah, ada
Ada referensi yang mengatakan TFU itu sesuai dengan usia kehamilan. Semisal usia kehamilannya 28 minggu, berarti TFU-nya 28 cm. Kemudian ada juga referensi lain yang mengatakan TFU sama dengan usia kehamilan ditambah dengan 2. Nah, misal usia kehamilannya itu 28 minggu, berarti TFU-nya itu 30 cm. Jadi lebih 2 cm dari usia kehamilan atau tepat sesuai dengan usia kehamilan itu masih kategori normal ya teman-teman. Kemudian kita mengukur dengan menggunakan pita pengukur setelah kehamilan 24 minggu. Next, untuk yang poin kelima, untuk menentukan presentasi janin dan DJJ. Nah, biasanya kita melakukan Leopold ya teman-teman, ini untuk mengetahui letak, presentasi, dan posisi, dan jumlah janin juga. Kita lakukan palpasi Leopold 1 sampai dengan Leopold 4. Nah, untuk Leopold 1 sampai 3 ini kita menghadap ke ibu. Nah, untuk Leopold 1 ini di sini kita untuk mengetahui letak fundus uteri dan bagian janin yang terdapat di bagian fundus uteri. Nah, ini biasanya di awal trimester pertama. Dan untuk Leopold 2 ini untuk menentukan bagian janin yang berada di sisi kanan dan kiri ibu. Dia punggungnya di sebelah mana, ekstremitasnya sebelah mana gitu ya teman-teman. Kemudian untuk Leopold 3 menentukan bagian presentasi dan bagian teredah janin. Nah, apakah bokong, apakah kepala gitu ya, atau mungkin bagian yang lain atau bahkan ekstremitasnya ya teman-teman. Kemudian untuk Leopold 4 ini untuk mengetahui sejauh mana presentasi sudah masuk pintu atas panggul. Nah, ini biasanya usia kehamilan lebih dari 36 minggu. Nah, untuk Leopold 4 ini kita menghadap ke arah kaki ibu, ke arah kaki klien ya teman-teman. Untuk DJJ biasanya ini kalau kita menggunakan Doppler dia sudah terdengar pada usia kehamilan 10 sampai dengan 12 minggu, dan jika menggunakan Lennec itu biasanya 18 sampai dengan 20 minggu. Tapi kita sekarang sudah menggunakan Doppler ya teman-teman. Dan untuk DJJ normal itu 120 sampai dengan 160 kali per menit. Jika kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit, ini disebut dengan adanya atau menunjukkan gawat janin. Kemudian screening imunisasi TT. Nah, fungsinya ini untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum. Jadi TT maksimal itu 2 minggu sebelum TTP. Jadi jangan imunisasi TT-nya besok atau seminggu lagi mau partus baru minggu ini diberikan imunisasi TT-nya. Enggak ya teman-teman. Jadi itu paling lama 2 minggu sebelum taksiran tanggal persalinan supaya TT-nya ini bisa bekerja dengan baik. Jadi dia bisa berfungsi baik ke bayi, bisa menyampaikan antibodi ke bayinya. Nah, jadi kalau misalnya besok mau lahiran atau seminggu kemudian mau lahiran baru dikasih imunisasi TT-nya, nggak cukup waktu untuk si TT itu bekerja dengan baik, jadi nggak tersalurkan dengan baik juga ke bayinya ya. Nah, untuk imunisasi TT yang pertama ini untuk lama perlindungannya tidak ada ya teman-teman. Nah, imunisasi TT pertama ya bisa diberikan kapan aja. Kemudian biasanya sih dari bayi kita memang udah mendapatkan imunisasi TT ya, tapi jika tidak diketahui usahakan ketika kita TT catin udah diberikan, sejak pertama kali kontak juga sudah diberikan ya teman-teman. Kemudian untuk imunisasi TT kedua ini diberikan 1 bulan setelah TT 1, jadi lama perlindungannya itu selama 3 tahun. Untuk imunisasi TT ketiga ini diberikan 6 bulan setelah imunisasi TT kedua, lama perlindungannya 5 tahun, dan imunisasi TT keempat 12 bulan atau 1 tahun setelah imunisasi TT ketiga, lama perlindungannya selama 10 tahun, dan TT kelima diberikan 12 bulan atau 1 tahun setelah TT 4, jadi perlindungannya itu lebih dari 25 tahun atau seumur hidup atau long life ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini untuk pemberian imunisasi TT nggak ada interval maksimal, hanya ada interval minimalnya ya teman-teman. Jadi seperti tadi udah disebutkan, pemberian imunisasi TT kedua itu minimal 1 bulan setelah TT 1. Untuk imunisasi TT ketiga itu 6 bulan setelah TT 2, TT 4 itu 12 bulan setelah TT 3, dan TT kelimanya itu juga 12 bulan setelah TT 4. Kemudian untuk bayi usia 4 bulan yang telah mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIB 1, 2, 3 dinyatakan memiliki status imunisasi TT2. Kemudian baduta yang telah lengkap imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan, DPT, HB, HIB memiliki status imunisasi T3. Nah, untuk anak usia sekolah, anak SD
yang mendapatkan imunisasi lengkap dasar dan imunisasi lanjutan DPT, HB, HIV, DT, dan TD atau pada saat program BIAS ini mempunyai status imunisasi TT5, T5 ya teman-teman. Kemudian jika status imunisasi si ibu tidak diketahui, kita berikan imunisasi sejak awal, sejak kontak pertama. Nah, kemudian yang ketujuh, tablet besi. Nah, guna memberikan tablet besi ini adalah untuk mencegah anemia gizi besi. Ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah itu dan asam folat itu minimal 90 tablet selama kehamilan, diberikan sejak kontak pertama. Jika ibu anemia, berikan segera sejak trimester 1. Nah, untuk tablet FE ini kita evaluasi 30 hari setelah ibu menerima tablet besi. Nah, kalau si ibunya sudah menerima 30 tablet besi dan mengkonsumsinya secara teratur, kita mengharapkan ini adanya peningkatan HB-nya sebanyak 1 gram. Nah, setiap 30 tablet itu kita harapkan akan naik 1 gram ya, teman-teman. Kemudian untuk anemia ringan, dikonsumsi 1 kali sehari, kemudian untuk anemia sedang 2 kali 1, dan untuk anemia berat ini kita sudah harus merujuk si ibu ya. Kemudian yang ke-8, pemeriksaan laboratorium. Ada yang pemeriksaan rutin. Nah, untuk rutin ini dilakukan pemeriksaan HB 1 kali pada trimester pertama dan 1 kali pada trimester ketiga. Kemudian golongan darah 1 kali jika si ibu belum tahu golongan darahnya. Kemudian ada yang disebut dengan triple eliminasi, pemeriksaan HIV, hepatitis, dan sifilis. Kemudian pemeriksaan laboratorium khusus, ada protein urin jika si ibu hipertensi, kemudian pemeriksaan gula darah atau reduksi jika ada kecurigaan DM, kemudian malaria jika si ibu tinggal di daerah endemis, kemudian lakukan tes BTA jika ada kecurigaan TB atau TBC atau tuberkulosis. Next, untuk tata laksana atau penanganan khususnya, jika keadaan umum ibu baik, kemudian tanda-tanda vitalnya normal, tekanan darahnya kurang dari 140/90 mm air raksa, kemudian penambahan berat badan ibu juga sesuai, tidak ada odem di ekstremitas, kemudian DJJ-nya juga normal, 120 sampai dengan 160 kali per menit, kemudian gerakan janin yang dirasakan juga setelah usia kehamilan 16 sampai dengan 18 minggu atau 18 sampai 20 minggu. Nah, ini untuk ibu yang hamil pertama ya. Jadi untuk ibu hamil yang pertama itu memang lebih lama dia merasakan usia kehamilannya dibandingkan dengan ibu hamil yang kedua dan yang selanjutnya. Yang kedua biasanya sudah terasa dari sejak usia kehamilan 16 minggu ya. Nah, jika kondisinya seperti ini, tidak ada juga riwayat obstetri buruk, TFU-nya sesuai dengan usia kehamilan, hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium normal, maka ini disebut dengan kehamilan normal. Kita berikan asuhan sesuai dengan kebutuhan ibu dan sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian jika didapati ada masalah keluarga, ada masalah psikososial, ada KDRT, kebutuhan finansial, dan lain-lain, nah ini disebut dengan kehamilan dengan masalah khusus. Kita tangani sesuai dengan kebutuhan dan melakukan komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling. Nah, jika kita tidak bisa menangani sendiri, lakukan dengan kolaborasi. Kemudian, jika ada riwayat obstetrik buruk seperti janin atau neonatus mati, ada abortus habitualis, kemudian BBLR atau makrosomia, ada riwayat hipertensi, riwayat operasi pada organ reproduksi, kemudian pada hamil saat ini adanya gameli, kemudian usia si ibu kurang dari 16 tahun atau lebih dari 40 tahun, adanya hipertensi, masa dalam organ reproduksi, penyakit jantung, ginjal, DM, malaria, HIV, sifilis, anemia berat, TBC, penyalahgunaan alkohol, nafsa, lilanya kurang dari 23,5 cm dan tinggi ibu kurang dari 145, kemudian kenaikan berat badan ibu kurang dari 1 kg atau lebih dari 2 kg per bulan, TFU-nya tidak sesuai dengan usia kehamilan, pertumbuhan janin terhambat, infeksi saluran kemih, infeksi menular seksual, malposisi atau malpresentasi, adanya gangguan jiwa. Nah, ini kehamilan dengan masalah yang membutuhkan rujukan untuk konsultasi atau kerjasama penanganannya. Jadi jangan ditangani sendiri ya. Nah, lakukan rujuk ke dokter untuk konsultasi. Kemudian, saat merujuk, lampirkan buku KIA dan surat rujukan, minta si ibu untuk kembali setelah konsultasi dan membawa surat hasil rujukan. Kemudian, kita pantau kondisi ibu dan janin selama kehamilan dan lakukan rencana dini dan yang membutuhkan persalinan di rumah sakit. Selanjutnya, jika terjadi perdarahan, preeklamsia berat, ada eklamsi, kemudian ketuban pecah dini, gawat janin, kondisi kegawat daruratan lain yang mengancam
ibu atau janin ini disebut dengan kehamilan dengan kegawat daruratan yang membutuhkan rujukan segera. Nah, yang terlebih dahulu kita lakukan stabilisasi kondisi untuk ibu dan janin. Kemudian kita lakukan rujukan, temani ibu dan anggota keluarga. Kemudian bawa obat-obat sesuai dengan kebutuhan. Bawa catatan medisnya juga, bawa buku KIA, surat rujukan, dan pastikan pendanaan yang cukup ya. Kemudian selanjutnya temui cara. Nah, agak panjang ya teman-teman. Semoga masih nyambung. Jadi temui cara ini ibu dengan kehamilan normal berikan sesuai dengan KIE sesuai kebutuhan, keluhan, dan usia kehamilan. Nah, yang pertama untuk kesehatan ibu. Nah, anjurkan si ibu untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin, kemudian istirahat yang cukup dan tidak bekerja berat. Kemudian yang kedua untuk menjaga kebersihan diri, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari, keramas atau cuci rambut 2 kali sehari. Kemudian jaga kebersihan payudara dan kemaluan, ganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari. Kemudian anjurkan si ibu untuk periksa gigi ya. Kemudian yang ketiga, untuk makanan bergizi seimbang harus lengkap ya, ada karbohidrat, sayur, protein hewani, dan nabati. Jadi 1 porsi lebih banyak dari sebelum ibu hamil. Kemudian minum tablet tambah darah setiap hari. Kemudian untuk aktivitas fisiknya, anjurkan si ibu untuk melakukan olahraga ringan sampai dengan olahraga sedang selama 30 menit. Untuk ibu trimester pertama, dia cukup melakukan pemanasan, stretching, kegel, dan pendinginan. Untuk trimester kedua, pemanasan, stretching, aerobik, kegel, senam hamil, dan pendinginan. Dan untuk trimester ketiga, pemanasan, stretching, kegel, senam hamil, dan pendinginan. Ini cukup olahraga ringan sampai sedang aja ya, jangan sampai melakukan aktivitas yang terlalu berat. Kemudian yang kelima untuk perawatan payudara, ini dimulai sejak usia kehamilan di atas 6 bulan. Bersihkan puting dengan minyak kelapa dan masase ringan. Jika puting cekung atau masuk ke dalam, gunakan nipple shield untuk usia kehamilan 12 minggu dan lakukan teknik Hoffman. Teknik Hoffman ini dengan cara menekan areola mamai ke kiri dan ke kanan dengan kedua ibu jari sehingga nanti putingnya diharapkan keluar. Sekali 2 kali memang nggak cukup ya teman-teman, lakukan setiap kali melakukan perawatan. Jika puting susu ibu datar, biasanya setelah melahirkan ini akan menjulur keluar, jadi nggak usah khawatir ya. Nah, gejala penyakit menular dan tidak menular seperti demam, menggigil, dan berkeringat, terutama jika di daerah endemis. Nah, endemis malaria ya. Kemudian batuk lama, lebih dari 2 minggu, terasa sakit saat kencing, keputihan, gatal-gatal di area kemaluan, sulit tidur, dan cemas berlebihan, diare berulang, dan jantung berdebar-debar atau nyeri di dada. Kemudian inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif. Nah, anjurkan si ibu untuk memberikan ASI segera setelah bayi lahir dan dilanjutkan ASI eksklusif karena ASI ini mengandung zat kekebalan yang penting untuk kesehatan bayinya. Kemudian KB pasca persalinan. Nah, ini untuk menjarangkan kehamilan. Kemudian agar si ibu punya waktu untuk merawat kesehatan diri sendiri, merawat anak dan keluarganya juga. Kemudian imunisasi. Setiap ibu hamil harus sudah mempunyai status imunisasi TT yang masih diberikan perlindungan untuk mencegah ibu dan bayi mengalami tetanus neonatorum. Kemudian peningkatan intelijensia pada kehamilan atau brain booster. Ini untuk meningkatkan intelijensia bayi yang akan dilahirkan. Ibu hamil dianjurkan untuk memberikan simulasi auditori dan pemenuhan nutrisi untuk pengungkit otak supaya diharapkan peningkatan intelijensia sama si bayinya juga ya. Kemudian tanda bahaya kehamilan seperti muntah terus dan tidak mau makan, demam tinggi, bengkak kaki, tangan, wajah, atau sakit kepala disertai kejang, air ketubannya keluar sebelum waktunya. Kemudian adanya perdarahan pada kehamilan muda atau tua, janin dirasa kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Kalau sudah dicurigai seperti ini, langsung datang ke fasilitas kesehatan ya. Kemudian untuk hubungan seksual, nah ini diperlukan penyesuaian posisi. Selama hamil, hubungan seksual itu tidak dilarang, tapi hanya perlu penyesuaian posisi ya. Dianjurkan posisi perempuan di atas atau posisi miring. Hubungan seksual tidak disarankan jika terdapat tanda infeksi, perdarahan, pecah ketuban, plasenta letak rendah, atau kehamilan yang beresiko mengalami abortus atau persalinan prematur. Kemudian untuk traveling, boleh traveling ya teman-teman. Tapi kalau untuk perjalanan jauh, dianjurkan si ibu untuk menggunakan pesawat. Nah, ada ibu hamil yang diizinkan untuk menaiki pesawat itu pada usia kehamilan
kurang dari 36 minggu. Sedangkan beberapa maskapai ada yang mengharuskan adanya surat izin dari dokter meskipun terbang di usia kehamilan kurang dari 36 minggu. Jadi selama melakukan perjalanan jauh, lakukan peregangan kaki, bahu, leher agar lebih nyaman. Kemudian anjurkan si ibu untuk menghindari tempat yang sesak dan ramai. Untuk persiapan persalinan harus ditentukan tempat dan penolongnya, kemudian transportasi, pendamping, kemudian biayanya, serta rencana penanganan kedaruratan, dan alat-alat persalinan juga sudah harus dipersiapkan. Oke, nah di sini aku punya beberapa kasus, cuma 3 kasus sih teman-teman untuk beberapa pertanyaan. Supaya kita semakin lancar dan semakin paham cara mencari kata kunci dan semakin terbiasa dengan soal supaya lancar nanti di SKB maupun UPOM, kita langsung aja ya kita latihan soal. Nah, untuk kasus yang pertama di sini aku untuk pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 4 langsung aja. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah asuhan kebidanan yang diperlukan oleh Nyonya R? Jadi di sini adalah kita harus memperhatikan fokus masalah atau asuhan dari soal dan kita atasi prioritas masalahnya. Nah, di sini yang menjadi keluhannya adalah ibu mengeluh nyeri dan pegel pada daerah lipatan paha. Jadi nggak ada keluhan yang lain. Jadi ini adalah perubahan fisiologis pada ibu trimester 3, disebut juga ini dengan nyeri ligamentum rotundum ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B, perubahan fisiologis trimester 3. Kita coba bahas opsinya. Tanda bahaya trimester 3, no, karena ini adalah perubahan fisiologis. C, rujuk ke dokter SPOG, enggak perlu ya teman-teman, karena ini adalah hanya perubahan fisiologis. Kemudian tanda bahaya persalinan, enggak ada dibahas di sini untuk tanda bahaya persalinannya. Kemudian tanda-tanda persalinan juga enggak ada dibahas di sini. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, perubahan fisiologis trimester 3. Oke, lanjut kita nomor 2. Apakah tujuan dilakukannya pemeriksaan Leopold 2 pada Nyonya R? Nah, kita nggak perlu baca semua kasus ini, tapi memang sudah harus terkonsep ya di pemikirannya kita. Leopold 1 itu tujuannya apa? Demikian juga sampai dengan Leopold 4. Jadi, kita langsung aja cari jawaban di opsi. Nah, kita sudah harus paham nih, Leopold 1 tujuannya untuk mengetahui letak fundus uteri dan bagian janin yang terdapat di bagian fundus. Kemudian untuk Leopold 2, untuk menentukan bagian janin yang berada di sisi lateral. Nah, di sisi kanan atau kiri ibu. Kemudian Leopold 3 untuk membedakan bagian presentasi janin atau bagian terendah janin. Dan untuk Leopold 4 itu untuk mengetahui sudah sejauh mana presentasi sudah masuk ke panggul atau pintu atas panggul. Nah, jadi langsung aja kita cari di opsinya, nggak usah pusing-pusing ya. Jadi jawabannya adalah Leopold 2 itu untuk mengetahui letak punggung dan bagian-bagian kecil janin. Nah, oke, jawabannya adalah yang E. Jadi nggak usah ribet-ribet ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Bagaimanakah posisi tangan bidan saat melakukan Leopold 4 pada Nyonya R? Nah, ini kita baca. Leopold 4, kepala masih dapat digoyangkan. Berarti dia masih belum masuk pintu atas panggul ya, teman-teman. Saling mendekat ya, teman-teman. Itu artinya kepala masih dapat digoyangkan dan dia belum masuk pintu atas panggul. Jadi, jawabannya adalah konvergen. Nah, posisinya untuk divergen ini seperti panah yang ini ya teman-teman yang aku taruh, berarti kalau dia sudah divergen dia sudah masuk pintu atas panggul, jadi tangannya kita sudah saling menjauh. Kemudian untuk yang konvergen tangannya kita mendekat, berarti dia belum masuk pintu atas panggul. Jadi jawabannya adalah yang C, karena kepalanya juga masih dapat digoyangkan. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Apakah diagnosis kebidanan Nyonya R? Nah, oke, langsung aja. Ini ibu mengatakan haid terakhirnya tanggal sekian, kemudian ANC-nya tanggal 22 November 2022, HPHT-nya tanggal 2 Mei 2022. Kemudian ini adalah kehamilan yang pertama dan tidak pernah keguguran, berarti gravida 1, partus 0, abortus 0 ya teman-teman. Kemudian ini 29 minggu. Kemudian janinnya tunggal hidup intrauterin punggung kanan. Nah, tadi di sini sudah dibilang mana ya, ini di baris Leopold 2, perut sebelah kiri teraba bagian-bagian kecil terputus-putus, sebelah kanan teraba bagian memanjang, berarti ini adalah puka.
sebelah kanan teraba bagian memanjang, ini punggung kanan ya teman-teman. Jadi ini puka, kemudian presentasinya kepala tapi masih dapat digoyangkan dan ketubannya masih, selaput ketubannya masih utuh ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Kak, kok bisa langsung tahu ini 29 minggu? Oke, langsung aja kita buat cara perhitungannya ya teman-teman. Nah di sini tadi datang ke BPM, berarti ini tanggal ANC-nya tanggal 22 November 2022 dan haid terakhirnya tanggal 2 Mei 2022. Oke. Oke, langsung kita taruh ini HPHT dan ANC-nya. Kemudian seperti biasa kita kurangkan dan aku biasa menggunakan sistem kali 4 dan kali 2 ya, teman-teman. Kemarin kita udah bahas ini, aku ada 3 cara untuk menghitung usia kehamilan. Nanti teman-teman boleh lihat lagi buat yang belum tonton ya teman-teman supaya lebih paham. Tapi aku di sini menggunakan yang sistem kali 4 dan kali 2. Oke. Boleh ikutin ini, boleh nanti dilihat contoh yang lain. Mana yang lebih gampang teman-teman ikutin ya. Oke, berarti kita kurangkan 2022 dikurang 2022 berarti habis ya. Kemudian 11 dikurang 5, 6. Kemudian 22 dikurang 2, 20. Kemudian ini kita kalikan. 6 dikali 4, kemudian 6 dikali 2. Oke, 6 dikali 4 sama dengan 24 minggu dan 6 dikali 2 sama dengan 12 hari. Nah, yang 20 di depan kita tambahkan dengan yang hasil 6 dikali 2, 12 hari ini. Berarti 20 ditambah dengan 12 hari ya teman-teman. Berarti hasilnya adalah 32 hari. Nah, yang 32 hari ini kita ubah ke dalam minggu. Karena kan kita menghitung usia kehamilannya ini dalam minggu. Kemudian 32 hari ini kita ubah ke dalam minggu. Jadi hasilnya adalah 4 minggu 4 hari. Nah, yang 4 minggu 4 hari ini kita tambahkan lagi dengan yang di atas. Hasil dari 6 kali 4, yang 24 minggu ini kita tambahkan. Berarti 28 minggu 4 hari ya teman-teman. Nah, ini 24 minggu ditambah dengan 4 minggu 4 hari. Hasilnya sama dengan 28 minggu 4 hari. Nah, kalau 28 minggu 4 hari ini kita sudah bisa genapin dia menjadi 29 minggu. Jadi hasilnya adalah yang usia kehamilannya 29 minggu ya teman-teman. Nah, oke, jadi opsi yang benar jawabannya adalah yang A, gravida 1, partus 0, abortus 0, hamil 29 minggu, janin tunggal, hidup intrauterin, punggung kanan, presentasi kepala, ketubannya masih utuh. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut kita masuk ke kasus yang kedua. Nah, yang kasus kedua ini untuk menjawab pertanyaan nomor 5 sampai dengan nomor 9. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan nomor 1. Apakah asuhan kebidanan yang tepat untuk Nyonya C? Oke, kita lihat opsinya. Oke, jadi di sini yang menjadi masalah adalah kita langsung aja kita lihat, kita harus bermain mata dengan cepat di sini ya teman-teman. Nah, di sini tekanan darahnya normal, HR-nya juga normal, RR-nya. Kemudian menjadi masalah adalah berat badannya 43 kg, kemudian berat badan sebelum hamil itu 41 kg, sementara tinggi ibunya juga 160 cm, kemudian lilanya juga 21 cm. Nah, kita sudah pernah kemarin bahas ya teman kan, kalau untuk lila itu kurang dari 23,5 cm itu bisa dikatakan ibunya itu mengalami kekurangan energi ya teman-teman, kekurangan gizi, kekurangan energi kronik yang berlangsung sudah beberapa bulan atau beberapa tahun gitu ya teman-teman. Nah, jadi asuhan yang paling tepat di sini adalah kita bahas memberikan obat penambah nafsu makan. Kurang tepat ya teman-teman. Kemudian merujuk ke rumah sakit, enggak juga. Kemudian memberikan makanan tambahan ibu hamil. Nah, ini dia ya teman-teman. Ini yang harus kita lakukan. Ini asuhan yang paling tepat. Kita baca yang D, melakukan pemeriksaan HIV. Enggak ada dibahas di sini ya. Kemudian menganjurkan ibu makan makanan bergizi. Nah, ini memang sudah harus kita lakukan KIE ya. Yang ini memang sudah harus kita lakukan KIE. Jadi jawaban yang paling tepat adalah memberikan makanan tambahan ibu hamil. Jadi ini memang sudah ada programnya ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Kapan Anda akan memberikan imunisasi TT ulang pada Nyonya C? Nah, di sini dibilang, ibu pernah mendapatkan imunisasi TT saat Jatin. Status imunisasi sebelumnya lupa. Nah,
Kita sudah bahas kemarin di materinya, jika status imunisasi TT si ibu tidak diketahui atau si ibu lupa, berarti kita menganggap si ibunya itu belum pernah mendapatkan imunisasi TT. Jadi kita lakukan imunisasi sejak awal, sejak kontak pertama, dan itu kita hitung sebagai imunisasi TT yang pertama. Nah, karena si ibunya tadi dibilang memang sudah mendapatkan imunisasi TT saat catin, tapi kita nggak tahu kan catinnya itu sudah beberapa lama sebelumnya ya teman-teman. Untuk mendapatkan imunisasi kedua setelah imunisasi pertama itu kan jaraknya itu 1 bulan. Nah ini kita nggak tahu. Sementara dia hamilnya ini sudah 3 bulan. Nah kita nggak tahu nih status imunisasinya. Ibunya juga memang benar-benar lupa. Jadi kita memberikan imunisasi TT saat ini juga. Nah, saat kontak pertama ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nggak usah cari-cari yang lain. Kemarin kita udah bahas materinya juga ya teman-teman. Semoga masih nyimak dan paham ya. Oke, lanjut kita ke nomor 7. Apakah status imunisasi TT yang Anda berikan saat ini pada Nyonya T? Nah, status imunisasinya adalah imunisasi TT1. Karena kan kita sebelumnya nggak tahu status imunisasi TT ibunya. Jadi saat ini masih imunisasi TT1. Nah, selanjutnya kita anjurkan si ibunya untuk kembali 1 bulan kemudian untuk melakukan imunisasi TT yang kedua. Kemudian kita anjurkan lagi untuk jadwal imunisasi TT ketiga dan selanjutnya sampai ibunya mendapatkan imunisasi TT yang kelima. Nah, jangan lupa dikasih tahu jadwal kunjungan ulangnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke nomor 8. Apakah pemeriksaan laboratorium yang diperlukan Nyonya C? Oke, jadi PP test. Nah, ibunya sudah hamil 3 bulan, jadi nggak perlu protein urin. Tensinya juga normal ya teman-teman, reduksi urin, glukosa. Yang paling tepat adalah hemoglobin, karena si ibunya juga lilanya sudah segini. Kita perlu mengetahui hemoglobin si ibunya, apakah si ibunya ini menderita anemia atau enggak ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah yang E, pemeriksaan lab hemoglobin. Oke, yang ke-9, apakah diagnosa yang dapat ditegakkan sesuai kasus Nyonya C? Oke, kita lihat opsinya. Ibu mengatakan merasa sedang hamil untuk pertama kalinya 3 bulan. Berarti 3 bulan ini kita ubah ke dalam minggu. 3 kali 4, 12 minggu ya teman-teman. Kemudian ini kan sudah dibilang hamil pertama kalinya, sudah 3 bulan. Berarti gravida 1, tidak pernah keguguran. Berarti gravida 1, partus 0, abortus 0, gravida 12 minggu. Nah, ibunya ini kan yang mencurigakan di sini ya teman-teman, lilanya itu cuma 21 cm. Sementara yang ininya kan 23,5. Jadi dia di sini kekurangan energi kronik ya teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. G1 P0 A0 gravida 12 minggu dengan cake. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut kita ke kasus yang ketiga. Nah, ini untuk nomor 10 sampai dengan nomor 13 kita baca. Nomor 10, berapakah dosis tablet FE yang bidan berikan? Nah, dosis tablet FE itu 60 mg ya, teman-teman. Jawabannya yang B. Next, berapakah jumlah tablet FE yang seharusnya diterima oleh Nyonya A? Nah, selama kehamilan itu kita perlu memberi si ibu tablet FE dari atau sama dengan 90 tablet. Oke. Kemudian nomor 12, kapankah pemantauan efektivitas pemberian asuhan dilakukan? Nah, setelah kita berikan 30 tablet ke si ibu, ini harus kita pantau selama 1 bulan. Berarti 4 minggu kemudian. Nah, kita anjurkan si ibu untuk kembali 1 bulan lagi, jadi kita pantau kadar HB-nya, sudah naik apa belum. Jadi kalau si ibunya mengkonsumsi si tablet FE ini secara rutin, ya dengan harapan HB si ibunya juga bakalan naik dalam waktu 4 minggu kemudian ya teman-teman. Jadi jawabannya yang E, kita pantau efektivitas pemberian tablet FE-nya 4 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian. Kemudian yang 13, jika tablet FE diminum secara teratur dalam waktu 1 bulan, diharapkan kenaikan HB Nyonya A menjadi, nah jadi setiap mengkonsumsi 30 tablet FE secara teratur dalam waktu 1 bulan, kita harapkan kenaikannya itu
adalah sebanyak 1 gram per sen. Nah, jadi di sini HB-nya kan 9 gram per sen. Jadi ketika si ibunya sudah mengkonsumsi dalam waktu 1 bulan secara teratur, kita mengharapkan HB ibunya itu naik menjadi 10 gram per sen ya teman-teman. Jadi jawabannya ya adalah yang B. Nah, anjurkan si ibu untuk mengkonsumsi tablet FE-nya secara teratur. Jadi ketika dia sudah teratur mengkonsumsinya, harapan kita setelah dikonsumsi 30 hari dan tablet FE-nya itu sudah habis, selama 30 hari kita harapkan 1 gram per sen naik. Jadi habis sebelumnya adalah 9%, jadi ketika dia sudah mengkonsumsi selama 1 bulan rutin, kita mengharapkan naik menjadi 10 gram per sen. Jawabannya adalah yang B. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Semoga sudah semakin paham. Kemarin kita sudah bahas materinya, kemudian sekarang kita bahas kasusnya, contoh kasus. Semoga semuanya sudah semakin paham. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman. Nanti aku balas dan kita bahas. Dan segitu dulu. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kalau suka boleh di like, boleh di share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan kalau ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya. Tetap semangat, salam sejahtera. Tetap semangat yang mau UKOM, yang sedang persiapan untuk UKOM bulan Maret ya teman-teman. Kemudian yang mau persiapan untuk SKB juga dari sekarang. Oke, tetap semangat, semoga bermanfaat buat kita semuanya. See you on my next